Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ananda dengan NIM P003410210045 tingkat 1A jurusan Teknologi Laboratorium Medis asal instansi Poltekkes Kemenkes Kendari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi perangkat keras atau hardware komputer dan fungsinya. Adapun video ini saya buat guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Komputer dan Internet dengan dosen pengempuh Bapak Gafrun Eskom MT. Baik, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu komputer. Nah, komputer ini berasal dari bahasa Latin yaitu komputer, yang artinya menghitung. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai to compute. Secara definisi, komputer diterjemahkan sebagai sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama dan dapat menerima data atau input, mengolah data atau proses, dan memberikan informasi atau output, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memorinya. Adapun jenis-jenis komputer yaitu yang pertama, komputer desktop dirancang untuk ditempatkan di atas meja. Biasanya komputer desktop ini terdiri dari beberapa komponen antara lain kotak komputer, monitor, keyboard, dan mouse. Kemudian yang kedua yaitu laptop, yang merupakan komputer dengan sumber daya listrik berupa baterai, di mana laptop ini lebih portable dari desktop yang memudahkan kita untuk menggunakannya di mana saja. Kemudian komputer tablet atau lebih dikenal dengan tablet adalah komputer genggam yang bahkan lebih portable lagi dari laptop. Tablet ini menggunakan layar sentuh sebagai pengganti keyboard dan mouse untuk mengetik dan navigasi. iPad adalah contoh dari komputer tablet. Kemudian server adalah sebuah komputer yang mengelola permintaan-permintaan informasi dari komputer lainnya yang terhubungan dengannya pada suatu jaringan komputer. Kemudian komputer Macintosh diperkenalkan pada tahun 1984 dan merupakan komputer pribadi pertama yang terjual di masyarakat umum, di mana komputer ini memiliki tatap muka grafis atau disebut dengan GUI. Seluruh komputer Mac diproduksi oleh satu perusahaan yaitu Apple, dan mereka seluruhnya hampir selalu menggunakan sistem operasi Mac OS X. Kemudian keyboard. Keyboard ini adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, simbol, serta melakukan perintah-perintah pada komputer. Kemudian mouse. Mouse ini adalah perangkat keras yang berukuran kecil dan mudah digenggam. Pada umumnya memiliki dua tombol dan sebuah bola atau laser di bawahnya untuk menggerakkan kursor atau pointer. Fungsi mouse ini adalah untuk menggerakkan kursor atau melakukan scroll. Kemudian motherboard merupakan perangkat komputer yang berbentuk papan yang fungsinya untuk meletakkan komponen-komponen komputer lain seperti prosesor, RAM, VGA, dan perangkat lainnya. Kemudian prosesor ini mempunyai fungsi menjalankan proses dari masukan yang diterima oleh komputer. Semakin tinggi kecepatan prosesor, maka semakin cepat kinerja komputer tersebut. Selanjutnya adalah RAM, atau yang biasa kepanjangannya yaitu Random Access Memory. Random Access Memory ini mempunyai fungsi sebagai penyimpanan data sementara. Kemudian kartu grafis atau VGA atau Video Graphic Adapter yang mempunyai fungsi sebagai pengelola video yang diterima oleh komputer agar video menghasilkan akselerasi yang cepat dengan tampilan yang tajam, halus, dan bagus. Selanjutnya yaitu hard disk yang mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan data secara permanen. Selanjutnya yaitu
power supply yang mempunyai fungsi untuk menyediakan sumber daya dan mendistribusikan arus listrik semua komponen yang ada di dalam komputer. Kemudian monitor yang mempunyai fungsi untuk menampilkan gambar dari hasil kerja komputer. Dan yang terakhir yaitu LAN card atau LAN card yang mempunyai fungsi untuk membangun suatu jaringan komputer yang dapat menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai materi perangkat komputer dan fungsinya. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan dari penjelasan saya mohon dimaafkan. Dan terima kasih juga kepada Bapak Gafrun Eskom MT telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video ini. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.